Assalamualaikum anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, kayaknya pada kurang semangatnya. Coba ibu mau tes semangat terlebih dahulu ya. Jadi ketika ibu bilang tepuk semangat, kalian bilang semangat. Semangat. Nah, coba ya kita tes semangat sekarang. Tepuk semangat. 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 Nah, sekarang ibu ingin bertanya kepada kalian. Pada pertemuan sebelumnya itu kalian belajar mengenai tentang gaya. Nah, gaya itu adalah tarikan atau dorongan. Nah, gaya ini dapat merubah bentuk, arah, dan kecepatan benda. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang tekanan. Nah, tekanan ini memiliki hubungan pada luas permukaan dan gaya benda. Nah, sekarang ibu mau tanya lagi kepada kalian. Misalkan kita di tempat yang berlumpur. Nah, kalian akan memilih berjalan dengan sepatu apa? Sepatu boot atau sepatu tinggi? Nah, ya, pasti kita akan memilih sepatu boot. Karena apa? Ada yang tahu? Nah, betul ya, karena sepatu boot ini memiliki permukaan sepatu yang luas. Sedangkan pada sepatu hak tinggi tidak memiliki permukaan yang luas. Nah, selain itu ada angsa atau ayam. Kenapa? Pada saat mencari makan, angsa dapat mencari makan di tempat yang berlumpur, sedangkan ayam tidak. Ada yang tahu? Nah, betul ya. Jadi angsa ini kenapa bisa berjalan di tempat yang berlumpur? Karena angsa memiliki struktur kaki yang berbeda ketimbang ayam. Angsa ini memiliki selaput pada kaki, sedangkan ayam tidak. Nah, maka dari itu angsa dapat memiliki kaki yang dapat berjalan di tempat yang berlumpur. Nah, pembelajaran kita pada kali ini kompetensi dasarnya yaitu menyelidiki tekanan zat pada benda padat, cair, dan gas, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tujuan pembelajarannya yaitu melalui pembelajaran direct interaction atau pembelajaran langsung, siswa dapat menyelidiki tekanan zat pada benda padat, cair, dan gas, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada tekanan zat ini memiliki jenis-jenis tekanan zat. Yang pertama itu ada tekanan zat padat. Nah, tekanan zat padat ini contohnya seperti ini. Misalkan apabila kamu berjalan di atas tanah yang lembek, maka sepatumu akan terinjak, bukan? Nah, kenapa sih bisa terinjak? Karena pada sepatumu ini akan menekan ke bawah. Nah, kenapa bisa menekan ke bawah? Hal ini terjadi karena terdapat gaya yang dikerjakan pada kaki kita pada tanah seluas bidang tekanan alas sepatu. Nah, kemudian jika kita memotong wortel dengan pisau, nah pisaunya ini ada yang tajam, ada juga yang tumpul. Nah, pasti yang lebih mudah menggunakan pisau apa? Nah, pasti yang lebih mudah itu pakai pisau yang tajam, bukan? Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena luas permukaan bidang tekan pisau tajam ini lebih kecil daripada luas permukaan
bidang tekan pisau yang tumpul. Nah, meskipun gaya yang diberikan ini sangat besar, tetapi pisau yang tajam ini akan memberikan tekanan yang lebih besar daripada pisau yang tumpul. Nah, jadi dapat kita simpulkan tekanan adalah besarnya gaya yang dibagi dengan luas permukaan benda, atau secara matematisnya itu ada P sama dengan F per A, yang dimana P ini adalah tekanan, F ini adalah gaya atau satuannya itu Newton, dan A itu yaitu luas bidang dengan satuannya itu M kuadrat. Nah, yang kedua itu ada tekanan zat cair. Nah, misalkan kamu masukin plastik yang telah ditiup ke dalam air. Nah, apa sih yang terjadi dengan plastik tersebut? Nah, mengapa plastik tersebut bisa tertekan kembali ke atas? Ada yang tahu? Nah, iya betul ya, karena hal ini dapat membuktikan bahwa zat cair ini dapat memberikan tekanan kepada semua benda. Nah, dengan demikian, jika terdapat zat cair dalam suatu tabung, maka dinding tabung akan mendapatkan tekanan dari zat cair. Nah, apa aja sih sifat-sifat dari tekanan zat cair? Nah, yang pertama itu ada zat cair menekan ke segala arah. Nah, yang kedua itu ada semakin ke dalam letak suatu titik dari permukaan zat cair, maka tekanannya semakin besar. Nah, yang ketiga itu ada tekanan zat cair tidak tergantung pada bentuk wadahnya, melainkan tergantung pada kedalaman dari permukaan zat cair. Nah, yang terakhir itu ada tekanan zat cair ini bergantung pada massa jenis zat cair. Nah, tekanan zat cair ini terdapat tiga contoh. Yang pertama itu ada tekanan hidrostatis. Nah, sekarang kita coba bahas yang tekanan hidrostatis terlebih dahulu ya. Nah, tekanan hidrostatis ini dapat kita lihat seperti ketika seseorang menyelam. Nah, bagaimana sih kondisi telinga yang kita rasakan ini? Nah, apakah telinga ini akan merasakan tertekan? Nah, jika semakin dalam menyelam, maka tekanan ini akan semakin besar. Nah, mengapa sih itu bisa terjadi? Nah, hal ini terjadi karena ada tekanan hidrostatis. Nah, tekanan hidrostatis ini merupakan kedalaman zat cair dan massa jenis zat cair yang mempengaruhi tekanan yang dihasilkan oleh zat cair tersebut. Nah, semakin dalam zat cair, maka semakin besar tekanan yang dihasilkan. Semakin besar massa jenis zat cair, maka semakin besar pula tekanan yang dihasilkan. Nah, secara matematisnya itu bisa kita lihat, yaitu pada zat cair, gaya atau F disebabkan oleh berat zat cair atau W yang berada di atas benda, sehingga dapat dirumuskan P sama dengan W per A. Nah, P ini adalah W ini didapat dari berat, yaitu M dikali G. Kemudian massa didapatkan dari Rho dikali V. Nah, sedangkan V didapat dari H dikali A. Nah, sehingga dapat kita ketahui untuk mencari tekanan hidrostatis, yaitu sama dengan P sama dengan Rho kali G kali H dikali A per A, atau P sama dengan Rho kali G kali H. Nah, dengan keterangan P itu adalah tekanan, N per M kuadrat, kemudian M yaitu massa benda, satuannya kilogram, kemudian ada Rho, massa jenis zat cair, satuannya kilogram per meter kubik. Nah, G itu adalah percepatan gravitasi, M per S kuadrat satuannya. Kemudian ada H yaitu tinggi zat cair, satuannya M. Dan yang terakhir itu ada volume, satuannya itu M kubik. Nah, yang kedua ini ada hukum Archimedes. Nah, salah satu bahan yang tahan terhadap tekanan hidrostatis di air laut ini, ada yang tahu nggak apa bahannya?
Jadi bahannya itu adalah baja. Nah, baja ini merupakan logam yang utamanya ini terbuat dari campuran besi dan karbon. Nah, baja ini memiliki massa jenis yang lebih besar daripada massa jenis air laut. Nah, jadi bisa kita lihat nih, kapal selam ini atau kapal laut lainnya yang terbuat dari baja ini tidak tenggelam. Padahal massa jenis baja ini lebih besar daripada massa jenis air laut. Nah, hal itu terjadi karena adanya hukum Archimedes. Nah, hukum Archimedes ini berbunyi suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mengalami gaya apung yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Nah, hal ini dikemukakan oleh Archimedes yang dikenal sebagai ahli matematika, astronomi, filsafat, fisika, dan insinyur. Nah, jadi ada yang mau tahu nggak cerita dari Archimedes, kenapa bisa menciptakan hukum Archimedes ini? Nah, kalau dia nggak tahu, nah, coba dengerin penjelasan ibu baik-baik ya. Jadi pada suatu hari dia diminta Raja Hiron II untuk membuktikan bahwa mahkotanya ini benar-benar berasal dari emas murni atau bukan. Nah, Archimedes ini merasa kesulitan karena dia nggak bisa menentukan massa jenis mahkota karena tidak bisa menghitung volume. Nah, pada akhirnya Archimedes ini menceburkan dirinya ke dalam bak mandi. Nah, pada saat dia sedang mandi itu, ia mengamati adanya air yang tumpah dari bak tersebut. Nah, seketika Archimedes ini berteriak, "Eureka, Eureka!" Nah, Archimedes ini menyadari bahwa volume air yang tumpah tersebut maka sama besarnya dengan volume tubuh yang mendesak air keluar dari bak itu. Nah, melalui temuan tersebut, akhirnya Archimedes dapat membuktikan bahwa ternyata mahkota raja ini bukan berasal dari emas murni, melainkan campuran perak, sehingga pembuat mahkota tersebut dihukum mati oleh sang raja. Nah, menurut Archimedes, benda menjadi lebih ringan bila diukur dalam air daripada udara karena di dalam air benda ini mendapat gaya ke atas. Nah, ketika di udara, benda ini memiliki berat mendekati yang sesungguhnya karena berat zat cair yang didesak atau dipindahkan ini dapat kita rumuskan, yaitu W sama dengan M kali G dan M sama dengan Rho dikali V. Nah, kemudian sehingga berat air yang didesak oleh benda tersebut dapat dirumuskan W sama dengan Rho dikali G kali V. Nah, berarti menurut hukum Archimedes, besar gaya ke atas itu secara matematisnya F sama dengan Rho dikali G kali V. Nah, F ini adalah gaya apung yang satuannya itu Newton. Kemudian ada Rho, yaitu massa jenis zat cair, satuannya kilogram per m meter per kubik. Nah, kemudian ada gravitasi ya, atau G, satuannya itu m per s kuadrat. Kemudian ada V, volume zat cair yang dipindahkan, satuannya meter kubik. Dari konsep Archimedes tersebut, kedudukan suatu benda dalam zat cair ini dibagi menjadi 3. Nah, ada yang tahu nggak apa aja? Coba kita lihat ya. Yang pertama itu ada terapung. Nah, jika gaya ke atas sama dengan lebih besar dari berat benda, atau FA lebih besar dari WB, atau massa jenis benda lebih kecil massa jenis zat cair. Nah, itu disebut terapung. Nah, yang kedua ada melayang. Jika gaya ke atas sama dengan berat benda, FA sama dengan WB, atau massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair, PB sama dengan PC, maka itu disebut melayang. Nah, yang ketiga itu ada tenggelam. Tenggelam ini yaitu gaya ke atas lebih kecil dari berat benda, FA lebih kecil WB, atau massa jenis benda lebih besar massa jenis zat cair, atau PB lebih besar PC.
Nah, yang ketiga itu adalah hukum Pascal. Pernah nggak sih kalian lihat mobil dicuci di tempat pencucian, pas lagi dicuci itu kendaraannya diangkat ke atas menggunakan alat pengangkat. Nah, ada yang tahu nggak itu nama alatnya apa? Iya betul, alatnya itu adalah pompa hidrolik. Nah, pompa hidrolik ini berfungsi untuk membantu pencuci mobil menjangkau semua bagian mobil yang akan dibersihkan. Nah, dari yang ibu sebutkan tadi, bisa kita lihat bahwa tekanan yang diberikan pada zat cair di dalam ruangan tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama. Nah, hal ini merupakan bunyi dari hukum Pascal. Nah, hukum Pascal ini dikemukakan oleh Blaise Pascal, yaitu seorang ahli matematika dan geometri yang juga mendalami ilmu filsafat dan agama meskipun tidak menempuh pendidikan yang resmi. Nah, pada usia 12 tahun, beliau ini berhasil menciptakan mesin penghitung yang membantu pekerjaan ayahnya sebagai petugas penarik pajak. Nah, sepanjang hidupnya ini banyak penemuan yang ia publikasikan, terutama pada bidang matematika. Nah, selain itu, Pascal juga banyak melahirkan karya-karya dalam bidang fisika ini, pada bidang termodinamika dan pada bidang hidrostatika. Nah, salah satunya ini adalah hukum Pascal yang ia ciptakan. Nah, jika pada penampang dengan luas A1 diberi gaya dorong pada F1, maka akan dihasilkan tekanan P yang dirumuskan, yaitu P sama dengan FA1 per A1. Nah, menurut hukum Pascal, tekanan P ini diteruskan ke segala arah yang sama besar, termasuk ke luas penampang A2. Pada penampang A2 ini muncul gaya angkat F2 dengan tekanannya itu P sama dengan F2 per A2. Nah, secara matematis diperoleh persamaan dongkrak hidrolik, yaitu F1 per A1 per F2 per A2 atau F2 sama dengan A2 per A1 dikali F1. Nah, jenis-jenis tekanan zat yang terakhir yaitu tekanan zat gas. Tekanan ini dilakukan oleh udara disebut tekanan atmosfer. Nah, tekanan atmosfer ini disebabkan oleh berat udara yang memakan lapisan atmosfer bagian bawah sampai ketinggian tertentu. Nah, semakin tinggi dari permukaan bumi, maka tekanan udaranya akan semakin kecil, dan begitu juga sebaliknya. Nah, hal ini terdapat pada surat Al-An'am ayat 125, yang artinya barang siapa dikehendaki Allah akan mendapatkan hidayah atau petunjuk, dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam, dan barang siapa dikehendakinya menjadi sesat, dia jadikan dadanya sempit dan sesak, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Demikianlah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Nah, penjelasan dari ayat Al-Quran tersebut telah terbukti dalam ilmu penerbangan dan ruang angkasa. Ketinggian yang luar biasa ini menyebabkan perubahan fisiologis dalam tubuh manusia yang dimanifestasikan dengan perubahan perasaan sesak dan sempit di dada, sampai seseorang mencapai tahap kritis yang disebabkan dalam Al-Quran yang menjadikan dadanya sempit, sesak, seolah-olah seseorang ini sedang naik ke langit. Hal ini karena semakin tinggi naik ke langit, maka tekanan atmosfernya ini akan semakin rendah dan oksigennya akan semakin berkurang. Nah, dari semua pembelajaran yang kita pelajari hari ini, Ibu akan memberikan contoh soal. Ada satu soal. Soalnya itu adalah sebuah gaya 25 Newton bekerja pada benda dengan luas penampang 20 cm². Nah, hitunglah tekanan yang dihasilkan benda tersebut. Nah, ini dihitung dalam Pascal. Nah, coba kita diskusikan ya bareng-bareng. Nah, diketahui F-nya itu 25 Newton, dan kemudian ada luas penampang atau A itu 20 cm². Nah, yang ditanya itu apa? Yang ditanya itu ada tekanan. Nah,
tekanan ini atau P rumusnya kan sudah dijelaskan ya tadi, P sama dengan F per A. Nah, bisa kita hitung P sama dengan F per A, kita masukkan 25 Newton per 0,002 meter kuadrat. Nah, yang tadi 20 cm kuadrat ini diubah ke meter kuadrat. Nah, hasilnya yaitu 12.500 Pascal. Nah, cukup sekian penjelasan dari Ibu. Untuk selanjutnya kita akan membentuk kelompok sebanyak 3 kelompok. Nah, nanti kalian akan berdiskusi. Nanti akan Ibu bagikan LKS kepada kalian. Kalian akan berdiskusi dan nanti hasil diskusi tersebut kalian paparkan di depan kelas. Untuk nomor 1 itu nanti akan dijelaskan oleh kelompok 1. Kelompok 2 akan dijelaskan, nomor 2 akan dijelaskan oleh kelompok 2, dan nomor 3 akan dijelaskan oleh kelompok 3. Nah, Ibu akan membagikan, silakan anak-anak berdiskusi selama 10 menit ya. Nanti jika sudah selesai diskusinya, akan Ibu panggil satu persatu untuk memaparkan hasil diskusinya. Oke, silakan kalian berdiskusi. Bagaimana kelompok 1? Apakah ada kesulitan? Alhamdulillah, nanti kalau ada yang tidak dipahami silakan ditanyakan ya. Bagaimana kelompok 2? Apakah ada kesulitan? Oh ya, silakan dikerjakan ya dengan teliti dan benar. Nanti kalau misalkan sudah menemukan jawabannya, nanti bisa dipaparkan di hasil diskusi tersebut. Bagaimana kelompok 3? Apakah ada kesulitan atau ada yang ingin ditanyakan? Oh iya, belum ada. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan, panggil Ibu aja ya. Baik anak-anak, diskusi kita dicukupkan ya. Sudah 10 menit, silakan bersiap-siap untuk memaparkan hasil diskusinya masing-masing. Sekarang untuk kita akan memaparkan nomor 1 terlebih dahulu ya oleh kelompok 1. Silakan kelompok 1. Nah, seperti itu ya penjelasan dari nomor 1, dan jawabannya sudah benar. Oke, sekarang kelompok 2 untuk penjelasan nomor 2. Dipersilakan untuk kelompok 2. Oke, terima kasih kepada kelompok 2 yang telah memaparkan hasil diskusinya. Jawabannya sudah cukup jelas ya. Nah, sekarang nomor yang terakhir yaitu nomor 3 yang akan dipaparkan oleh kelompok 3. Terima kasih ya kepada kelompok 3 yang telah memaparkan hasil diskusinya. Alhamdulillah, ketiga nomor yang telah didiskusikan telah dipaparkan oleh 3 kelompok. Beri aplaus kepada 3 kelompok yang telah memaparkan hasil diskusinya. Dari hasil diskusi ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, tidak ada ya. Nah, sekarang waktunya kuis. Nah, kuis ini akan Ibu bagikan linknya pada Google Classroom. Disiapkan handphone dan internetnya. Nah, cara penggunaannya yaitu kalian klik link yang telah dicantumkan pada Google Classroom. Kemudian setelah memasuki link tersebut, masukkan nama kalian masing-masing. Nah, setelah itu jika kalian sudah siap untuk mengerjakannya, kalian klik start. Nah, setelah itu pada pengisian terdapat soal dan kemudian terdapat jawaban pada awan-awan tersebut. Kalian pilih salah satu jawaban yang paling benar. Nah, kalian arahkan pesawat tersebut ke
jawaban yang benar atau ke arah awan yang telah kalian tentukan yang mana yang benar jawabannya. Nah, waktu pengerjaan kuis ini selama 5 menit ya anak-anak. Silakan kerjakan terlebih dahulu kuisnya. Nah, waktunya sudah habis ya, sudah 5 menit. Apakah sudah selesai semua? Sudah ya. Nah, dari hasil kuis ini apakah ada yang nilainya 100 atau betul semua? Oke. Banyak ya yang nilainya 100, alhamdulillah. Nah, untuk pembelajaran kita pada kali ini dapat disimpulkan yaitu tekanan adalah besarnya gaya yang dibagi dengan luas bilang tekanan. Nah, tekanan ini terdapat 3 jenis. Yang pertama itu ada tekanan zat. Yang kedua ada, oke betul, ada tekanan zat cair. Nah, yang ketiga ada, iya betul, ada tekanan zat gas. Nah, tekanan zat gas ini contohnya seperti apa? Contoh penerapannya? Iya betul, ada balon udara. Nah, kemudian ada tekanan zat cair. Nah, tekanan zat cair ini terdapat 3. Yang pertama itu tekanan hidrostatis. Apa contoh penerapan dari tekanan hidrostatis? Oke betul ya, ada bendungan air. Nah, kemudian selain tekanan hidrostatis ada hukum Archimedes. Nah, hukum Archimedes ini contoh penerapannya ada kapal selam yang berada di dalam laut. Nah, kemudian ada yang terakhir yaitu hukum Pascal. Apa contoh penerapannya? Ada yang tahu? Iya betul, ada pompa hidrolik. Nah, yang terakhir itu ada tekanan zat padat. Apa contoh penerapan dari tekanan zat padat? Ya, tekanan zat padat itu contoh penerapannya seperti seseorang yang memotong wortel atau seseorang yang sedang berjalan di atas tanah yang lembek. Nah, sudah dapat dipahami ya anak-anak semuanya. Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Oke, tidak ada ya. Nah, mungkin pembelajaran kita pada kali ini Ibu cukupkan. Marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, semoga pembelajaran kita pada kali ini dapat bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan. Ibu akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.